Halo Semeton Horor, balik lagi bersama Catatan Kelam di cerita mistis sebelum tidur. Pada kesempatan kali ini Catatan Kelam akan menceritakan sebuah kisah mistis diselamatkan hantu jangkung. Awalnya, Rini selalu mengalihkan pembicaraan jika ditanya tentang kejadian misterius yang dialaminya waktu itu. Dia selalu berusaha menghindar. Aku sangat memahami pribadi Rini. Semakin dia merasa ditekan atau dipaksa, akan semakin rapat pula dia menyimpan kisahnya. Satu-satunya cara agar dia menceritakan kejadian itu adalah dengan mengajaknya bersantai. Seperti saat ini, aku mengajaknya ngopi sambil menikmati senja di tepi pantai Losari. Meski senja di sini tak lagi seindah beberapa tahun lalu, tapi setidaknya bisa membuat Rini merasa lebih rileks. Ya, senja di Losari saat ini tidak lagi semanis beberapa tahun yang lalu. Daratan yang memanjang dari arah jalan metro Tanjung Bunga ke arah utara, seperti codet yang hadir pada wajah pantai itu. Meski kadang tersamar oleh jingga matahari yang terbenam di balik horizon. Kami mulai pembicaraan dengan hal-hal ringan, mulai dari candaan, saling ejek tentang kisah masa lalu, dan tentu saja dibumbui cukup banyak gombalanku. Aku tahu, kali ini Rini benar-benar rileks. Tawanya lepas, seperti burung-burung putih yang terbang menuju pulang. Raut wajahnya bercahaya, menurutku lebih berminat daripada mentari senja ini. Kacamata dan kawat giginya menambah kesempurnaan Rini. Satu lagi yang membuat gadis religius ini semakin menawan. Dia selalu tampil apa adanya. Rini tidak risih menjepit sebatang rokok kretek tanpa filter di antara telunjuk dan jari tengahnya. Rokoknya Jisamsu, bukan rokok putih atau rokok-rokok ringan lainnya. Sepertinya aku mulai gelantur. Seharusnya aku menceritakan tentang pengalaman Rini diselamatkan oleh makhluk halus. Setidaknya dimulai dengan dia bersedia menceritakan kisahnya. Setelah hampir setengah jam kami bercanda, aku mulai mencari cara untuk mengupas sedikit demi sedikit pengalamannya. Aku memulai dengan menunjukkan cerita seram. Aku menunjukkan cerita tentang arwah korban kecelakaan yang meminta tolong pada pemuda. Aku berpura-pura meminta pendapatnya tentang cerita itu. Kalau menurutku itu bisa saja terjadi, kata Rini tanpa menjelaskan alasannya. Rini melanjutkan kegiatannya, memotret beberapa perahu nelayan yang melintas, lalu menyeruput kopi hitam pesanannya. Dua pengamen tiba-tiba muncul di hadapan kami. Mereka menyanyikan lagu milik Iwan Fals. Kalau tidak salah judulnya Kemesraan. Aku dan Rini menyimak lagu yang dibawakan hingga usai. Lalu Rini mengulurkan uang pecahan Rp2.000, memberikan 2 batang rokok kreteknya. Tiba-tiba Rini terdiam. Wajahnya tampak tegang. Matanya menatap ke pinggir laut, tempat bibir pantai. Aku menoleh ke arah tatap matanya menyorot. Tidak ada siapapun atau apapun di situ. Hanya beberapa anak bermain di bebatuan. Tapi letaknya beberapa meter dari situ. Suara azan maghrib mulai terdengar, seperti bersaing dengan adaru knalpot kendaraan di jalan itu. Aku memanggil Rini untuk mengingatkan bahwa waktu maghrib sudah tiba. Tapi dia seperti tak mendengar suaraku. Matanya terus memperhatikan tempat yang sama. Aku mengulang panggilanku, kali ini dengan suara yang lebih kencang, sambil mencubit pelan lengannya. Ini menoleh. Wajahnya masih terlihat tegang, tapi dia berusaha menutupinya dengan tersenyum. Rini mengambil kopinya, lalu dengan jemari sedikit bergetar, dia menyeruput pelan, kemudian mengambil sebatang rokok dari bungkusnya dan menyulutnya. Bibirnya yang tampak lipstik membentuk lingkaran kecil. Aroma tembakau berbaur dengan bau khas lautan dan asap pisang EP yang dibakar tak jauh dari situ. Saya ke masjid dulu, mau sholat maghrib. Nanti saya ceritakan apa yang tadi saya lihat, ucapnya sambil berdiri dan melangkah menuju masjid. Aku menunggunya di situ, biarkan Rini yang melangkah dengan sedikit tergesa. Dalam hati aku menerka-nerka apa yang dilihat atau dipikirkan Rini tadi. Senja mulai beranjak, perlahan berganti dengan malam yang mengirim kelam. Warna jingga keemasan di langit masih terlihat, tetapi mulai berbaur dengan hitam dan bulan yang berbentuk seperti mangkuk besar berwarna kuning pucat. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Beberapa toko dan bangunan seperti sengaja memasang lampu yang berkedip. Suara lagu dangdut koplo dari beberapa pedagang kaki lima semakin kencang terdengar. Ambil sebatang rokok milik Rini yang ditinggalkan di atas meja. Kebetulan rokok kesukaanku sama dengan miliknya. Aku yakin dia tidak akan marah. Sambil menunggu Rini kembali, aku mencoba mencari cara agar dia mau menceritakannya malam ini.
karena besok belum tentu dia punya waktu bersantai seperti saat ini. Hampir 15 menit berlalu, Rini belum juga datang. Mungkin dia menunggu hingga waktu sholat isya tiba. Itu berarti aku masih harus menunggu hingga 1 jam ke depan. Ternyata dugaanku salah. Dari jauh aku melihatnya menyeberang jalan sambil menenteng kantong plastik putih. Sepertinya dia habis belanja di minimarket di seberang jalan. Setibanya di depanku, Rini tidak segera duduk di kursi. Dia memilih duduk pada beton pembatas pantai, menghadap ke laut, sambil membuka bungkus makanan ringan yang dibelinya. Dia memanggilku untuk duduk di sampingnya. Katanya dia ingin menceritakan sesuatu. Mungkin sesuatu yang dilihatnya tadi. Tepat saat matahari terbenam. Sebelum bercerita, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti khawatir terhadap sesuatu. Kemudian setengah berbisik dia bercerita bahwa saat azan maghrib tadi, ada sosok menyeramkan yang dilihatnya di pinggir pantai. Kamu tahu kan, aku pernah diselamatkan oleh hantu. Hantu itu tadi datang lagi. Padahal sudah bertahun-tahun dia tidak menampakkan diri padaku, kata Rini lirik. Aku pernah dengar cerita bahwa dia pernah mengalami kejadian misterius. Rini diselamatkan oleh hantu. Tapi aku tidak tahu persis bagaimana ceritanya. Makhluknya kayak bagaimana, Rin? Tanyaku. Rini tidak langsung menjawab. Dia meletakkan telunjuknya di depan bibir, seperti melarangku untuk berbicara. Matanya menatap ke lesehan di sebelah utara kami. Dia datang lagi, bisik Rini padaku. Rini lalu mengeluarkan sebatang jarum dari kantong plastik putih yang dibawanya. Aku tidak mengerti apa yang akan dilakukan dan untuk apa dia membeli jarum itu. Dia menggoreskan jarum itu pada jarinya. Lalu dia menarik jariku dan menggoresnya. Setelah itu Rini menempelkan lukanya pada lukaku. Jantungku seperti berhenti berdetak saat luka kami bersentuhan. Bukan sentuhannya yang membuat jantungku seperti copot, tapi makhluk yang mengerikan yang berdiri tidak jauh dari kami. Tingginya sekitar 3 meter, dengan telinga lebar dan runcing. Tubuhnya ceking, hingga tulang-tulang pada dadanya tampak menonjol. Rambutnya merah, panjang hingga mencapai lutut. Aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang pasti makhluk itu sangat menyeramkan. Apalagi saat dia menatap kami berdua. Mata makhluk itu seperti hampir keluar dari lubangnya. Aku takut bercampur heran, karena selama ini aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk aneh. Bahkan tadi beberapa menit lalu, aku belum melihatnya. Atau mungkin saat darahku bertemu dengan darah Rini, aku jadi bisa melihatnya. Entahlah. Makhluk itu memperhatikan kami. Tangannya yang panjang terjuntai, lalu dia menatap Rini seolah ingin memberitahukan sesuatu. Tapi bibirnya tetap terkatup, tidak mengeluarkan suara apapun. Perlahan tubuh makhluk itu mengeluarkan asap tipis berwarna merah, semerah langit senja tadi. Asap itu menebal dan menyelimuti seluruh tubuh makhluk aneh tersebut. Lalu kembali menipis tertiup angin, bersamaan dengan hilangnya makhluk itu. Aku menoleh ke arah Rini. Tatap matanya masih mengarah ke tempat makhluk tadi berdiri. Dari sela hijabnya, keringat dingin terlihat dari dahi Rini. Itu tadi apa? Kenapa tiba-tiba saya bisa lihat makhluk tidak jelas? Tanyaku penasaran. Beberapa saat dia terdiam, seperti enggan menjawab pertanyaanku. Dia kembali menyulut rokoknya. Sepertinya gadis ini butuh menenangkan diri. Aku berdiri untuk mengambil kopinya. Ngopi dulu, supaya tidak terlalu tegang, saranku. Rini mengangguk. Dia menyeruput pelan kopinya yang tinggal setengah cangkir. Ujung hijabnya menari tertiup angin pantai, membuat sebagian rambutnya terlihat. Tapi Rini cuek. Dia tidak membetulkan letak jilbabnya. Itu tadi makhluk yang datang pas maghrib. Makhluk itu juga yang dulu menyelamatkan diriku, ucapnya. Rini lalu menceritakan. Dia sengaja membeli jarum untuk melukai jemari kami, karena dia yakin bahwa makhluk itu akan kembali. Makanya saya lukai jarummu juga, supaya kamu bisa lihat makhluknya. Seram kan? Tanyanya. Aku tersenyum kecut mendengar pertanyaannya. Tapi penjelasan Rini membuatku berbesar hati bahwa dia akan menceritakan kisah seram yang dialaminya. Emangnya dulu awalnya bagaimana? Kok bisa makhluk itu membantumu? Tanyaku. Sebetulnya saya malas sekali mengingat-ingat kejadian waktu itu. Saya merasa saat itu bodoh sekali, ucapnya. Lalu dia menceritakan bahwa waktu itu dia sedang jatuh cinta dan menjalin asmara dengan Reno, seniornya di kampus. Reno, kata Rini, memiliki segudang kelebihan. Mulai dari wajah yang tampan, cerdas, jago main musik, hingga pintar merayu. Bagi mahasiswa baru, Rini seperti juga beberapa teman angkatannya yang lain
jatuh cinta pada Reno. Waktu itu Rini merasa lebih beruntung karena Reno penasaran pada Rini, yang hampir sama dengan namanya sendiri. Sebulan berlalu setelah keduanya saling mengenal. Reno pun mengungkapkan perasaannya pada Rini. Gayung bersambut, Rini menerima cinta Reno tanpa tahu bahwa Reno memiliki beberapa pacar lain. Dia bukan cuma playboy. Kalau istilahnya teman-teman, dia itu PK, penjahat kelamin, kata Rini geram. Hanya 2 pekan setelah mereka jadian, Reno mengajak Rini untuk berwisata di Malino, dataran tinggi di Kabupaten Goa. Disitulah peristiwa itu terjadi. Reno memasukkan obat perangsang pada minuman Rini. Saat Rini akan meminum minuman yang diberikan Reno, tiba-tiba makhluk mengerikan itu muncul. Tubuh Rini gemetar saat melihatnya. Makhluk itu melotot, membuat Rini kembali meletakkan gelas minumannya. Tapi makhluk itu justru semakin mendekat, membuat Rini berteriak terpekik. Reno yang berdiri tidak jauh darinya pun terkejut. Rini berdiri, dia berniat untuk lari menuju Reno. Tapi bersamaan dengan itu, tangan panjang makhluk itu mengibaskan gelas berisi minuman bercampur obat perangsang hingga tumpah. Setelah itu, makhluk menyeramkan tersebut hilang. Reno berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mencoba memeluk Rini, tapi Rini menolak halus. Rini lalu menceritakan tentang hantu jangkung itu. Malam itu Rini selamat dari niat jahat Reno. Keduanya hanya ngobrol di resto pilat tersebut, lalu masuk ke kamar masing-masing. Sebetulnya Reno sangat gusar dengan kejadian itu. Rencana untuk menyetubuhi Rini sudah diaturnya sejak pekan lalu. Tapi itu harus gagal cuma gara-gara Rini ketakutan melihat hantu jangkung. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Reno mencoba menyusun rencana selanjutnya. Setengah jam kemudian, Reno kembali berdiri, lalu keluar kamar menuju kamar Rini. Dia mengetuk pintu kamar Rini. Reno berniat merayu Rini agar mau tidur sekamar dengannya. "Rin, kamu tidak takut kalau nanti hantu itu datang lagi? Aku temenin tidur di kamarmu ya?" Reno menakuti Rini. "Jangan deh, saya lebih takut tidur bareng manusia daripada diganggu hantu." Rini menolak halus dengan candaan. Reno kembali ke kamarnya. Dia semakin geram atas penolakan Rini. Dia mulai berpikir, jika Rini tidak bisa disetubuhi dengan cara halus, dia akan mencobanya dengan cara kasar. Reno tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Otak kotornya terus berusaha mencari cara untuk bisa menikmati tubuh Rini. Nafsunya kian memuncak, membuat matanya enggan terbejam. Menjelang subuh barulah Reno mampu memejamkan mata. Tapi dalam tidurnya pun dia bermimpi menyetubuhi Rini. Beberapa pekan sejak kejadian itu, Reno kembali mencoba peruntungannya. Dia sudah merencanakan untuk memerkosa Rini di kamar kosnya. Reno sengaja meminta Rini untuk datang ke kosannya. Dia berpura-pura sakit agar Rini menjenguknya. Reno berencana menyuruh teman-temannya untuk seolah-olah menggerebek mereka berdua di dalam kamar dan memaksa Rini untuk bersetubuh dengan dia beserta teman-temannya. Jika tidak mau, dilaporkan pada polisi. Hari itu Rini kuliah hingga pukul 17.00. Sepulang dari kampus, dia berencana langsung menuju kos Reno. Angin senja menemaninya keluar dari area kampus. Sesekali Rini menyapa temannya yang sedang menunggu PT-PT atau mobil angkutan umum. Dia menuju ke arah timur, menyusuri jalan perintis kemerdekaan, lalu berbelok ke kanan ke daerah kos-kosan. Hari menjelang maghrib saat dia memasuki daerah itu. Lokasi di situ cukup ramai. Di kiri dan kanan jalan terdapat beberapa warung makan. Rumah kos Reno terletak cukup jauh ke dalam. Rini harus melewati lorong padat penduduk, lalu berbelok kiri melewati pemakaman umum yang cukup sunyi. Tiba-tiba saja mesin motornya mati. Dia berusaha menyalakannya kembali, tapi hingga belasan kali dia memencet tombol starter, sepeda motornya tetap tidak mau menyala. Rini turun dari sepeda motor dan memeriksa bensinnya, tapi bensinnya masih ada setengah tangki. Rini kembali memasang kunci kontak dan menstarter sepeda motornya secara manual. Hasilnya nihil. Dia berniat mendorong sepeda motornya menuju rumah kos Reno. Tinggal 3 belokan lagi dia akan tiba di rumah kos Reno. Tapi tiba-tiba hantu jangkung itu kembali muncul dari pagar pemakaman. Hantu itu seperti membelah diri. Dia berubah menjadi sangat banyak. Mereka menutup jalan yang akan dilalui oleh Rini. Rini berteriak ketakutan. Hampir saja dia ngompol melihat makhluk-makhluk itu. Rini juga hampir saja lari meninggalkan sepeda motornya. Untung saja mesin sepeda motor itu tiba-tiba hidup. Entah bagaimana cara dia menghidupkannya. Tanpa menunggu lebih lama, Rini berbalik arah dan meninggalkan tempat itu secepatnya. Saking takutnya dia membatalkan rencananya untuk menjenguk Reno. Setibanya di rumah, belum sempat Rini mengganti pakaian, Reno sudah menelpon. Dia marah membesar karena Rini tidak jadi menjenguknya. "Bagaimana maumu?
Katanya mau datang jenguk aku, tapi sampai jam segini belum datang, bentak Reno melalui telepon. Rini menjelaskan alasan dirinya tidak jadi menjenguk Reno, termasuk tentang hantu jangkung yang pernah dilihatnya saat di Malino bersama Reno. Reno tidak mau mengerti penjelasan Rini. Dengan dada penuh emosi, Reno memutuskan hubungan asmaranya dengan Rini. Di situ dia minta putus. Nah, sekitar 2 bulan kemudian, baru saya tahu bahwa sejak di Malino dia sudah punya rencana jahat untuk saya. Beruntung sekali saya bubar sama dia, Rini menjelaskan padaku. Selain menyelamatkan Rini dari niat jahat Reno, hantu jangkung itu juga pernah menyelamatkannya saat tersesat di hutan. Caranya hampir sama dengan cara dia menyelamatkan Rini dari rencana jahat Reno. Waktu di gunung saya sempat tersesat, tapi hantu itu tiba-tiba muncul di depanku. Otomatis saya ambil jalan lain yang ke kanan. Pas paginya ternyata jalan yang lurus itu menuju jurang, tambah Rini. Setelah beberapa kali bertemu makhluk itu, Rini menghubungi orang pintar untuk menanyakan tujuan makhluk itu sering memperlihatkan diri pada Rini. Kata bapak itu, hantu jangkung itu suka sama saya. Dia selalu mau melindungi supaya saya tidak terkena celaka, beber Rini. Menurut Rini, orang pintar itu mengatakan, hantu jangkung tersebut akan selalu muncul saat Rini terancam bahaya. Saya heran, dia sudah lama tidak muncul, tapi tiba-tiba datang lagi, ucapnya khawatir. Rini mengernyitkan dahinya. Tatapannya padaku menjadi sedikit aneh. Mungkin dia curiga aku berniat mencelakainya, karena tiba-tiba saja hantu jangkung itu kembali muncul. Obrolan kami menjadi sedikit kaku. Aku yakin dia benar-benar curiga padaku. Perubahan sikapnya benar-benar kentara. Rini bukan tipe orang yang bisa menyembunyikan rasa curiga. Dia bergeser menjauhi beberapa sentimeter dari tempat awal. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, memencet-mencet layar, kemudian masukkan kembali ke dalam kantong. Saya sudah aktifkan lokasiku. Sudah connect ke HP-nya temanku. Jadi kemanapun saya pergi, temanku bakal tahu lokasiku, ucapnya. Awalnya aku tidak paham maksud perkataan itu. Tapi setelah menghubung-hubungkan dengan kejadian dan sikapnya yang tiba-tiba berubah, aku menduga dia mencoba memperingatkan aku agar tidak berbuat jahat padanya. Kamu curiga aku mau ngapa-ngapain kamu ya? Tanyaku tanpa tedeng aling-aling. Ini memaksa diri untuk tertawa. Dia tidak membantah atau membenarkan dugaanku. Lalu menyulut sebatang rokok dan berdiri dengan tangan sedekap, menatap kosong ke laut yang gelap. Tanpa menoleh, Rini kembali berujar padaku. Dia mengaku sejak mengetahui niat pacarnya, dia curiga pada setiap orang, apalagi jika hantu jangkung itu muncul. Sekarang coba kamu bayangkan, hantu jangkung itu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Tapi saat saya bertemu kamu, dia tiba-tiba datang. Apa salah kalau saya curiga? Tanyanya. Tidak salah kalau kamu curiga, apalagi dengan kejadian aneh yang kamu alami. Tapi kan kita kenal bukan baru 2 atau 3 tahun, Ren, jawabku membela diri. Jujur saja, aku mulai tersinggung dan merasa tidak nyaman dengan kecurigaannya. Karena aku sama sekali tidak punya niat jahat pada Rini. Bagaimana bisa aku berniat mencelakainya jika aku sangat mencintai gadis aneh itu? Tapi sepertinya malam ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan hal itu. Karena penjelasanku bisa saja membuatnya semakin curiga. Terus kenapa dia datang lagi? Rini mengulang pertanyaannya. Mana saya tahu, Rin. Mungkin dia cemburu karena kita dekat. Kan paranormalnya bilang kalau hantu itu suka sama kamu. Jawabku sekenanya. Rini menoleh ke arahku, tapi tubuhnya masih menghadap ke lautan luas. Sepertinya aku salah menjawab pertanyaannya. Dia cemburu sama kamu? Kok bisa? Dia bertanya penuh selidik. Baru kali ini aku dibuat tidak bisa banyak bicara di hadapan cewek. Mungkin jika pertanyaannya itu disampaikan oleh gadis lain, aku akan spontan menjawab bahwa aku menyukainya. Tapi gadis ini adalah Rini, perempuan yang sejak bertahun-tahun lalu aku menyimpan rasa. Jawabanmu masuk akal. Bisa saja hantu itu cemburu. Tapi kenapa? Kenapa dia harus cemburu sama kamu? Ulangnya. Hahaha. Aku jawab sekenanya kok, Ren. Aku mencoba menutupi perasaanku. Aku tidak mau dia tahu bahwa aku menyukainya. Kalau kamu tidak bisa kasih jawaban yang jelas, saya anggap hantu itu datang untuk menyelamatkan aku dari niat jahat orang lain. Dia mencoba memancingku. Aku sedikit terpancing. Lebih baik dia tahu bahwa aku menyukainya daripada dia mengira aku berniat menyelakainya. Tapi keduanya bukan hal yang menguntungkan aku pada saat ini. Rini menatapku tajam, membuat aku semakin salah tingkah. Ujung hijabnya yang berkibar membuatnya terlihat seperti Sailor Moon yang tertiup angin. Cukup menakutkan menurutku. Mungkin hantu itu cemburu karena dia tahu bahwa sejak lama aku suka kamu. Atau mungkin dia juga tahu bahwa kamu menyimpan rasa yang sama untukku. Jawabku penuh spekulasi. Rini terbatuk. Sepertinya dia tersendak asap rokoknya sendiri. Lalu dia tertawa keras.
Beberapa pengunjung pantai menoleh ke arahnya, tapi dia cuek. "Kamu beneran? Tidak salah minum obat kan?" Tanyanya seolah tak percaya. Dia melangkah menuju ke arahku. Tiba-tiba tangannya telur ke arah dahiku. Dia menempelkan punggung telapak tangannya di situ. Kemudian menggeleng sambil tertawa. Kali ini tawanya lebih keras, sedikit hangat. Hahaha, ejeknya. Aku tersenyum kecup menanggapi candaannya. Meski hatiku mulai lega, Rini tidak lagi menjaga jarak seperti tadi. Sepertinya aku mulai berubah pikiran dan mencoba peruntunganku. Otakku berpikir cepat. Mumpung suasana hati Rini sedang bagus dan aku juga terlanjur mengatakan bahwa aku menyukainya. "Rin, saya serius lo bilang suka sama kamu. Ini sudah lama tersimpan. Cuma saya tidak pernah dapat waktu yang pas untuk bilang ke kamu," kataku. "Hahaha, wajahmu kok serius banget. Santai aja kali. Siapa tahu saya juga suka kamu. Kan gayung bersambut," godanya. "Gimana kalau kita jadian aja? Kita lihat apakah makhluk jangkung itu akan datang lagi," usulku sekenanya sambil coba meraih jemarinya. Jawaban ini sungguh di luar dugaan. Aku tidak bertepuk sebelah tangan. Rini menerimaku meski dia menjawab tebakanku dengan tawa kerasnya. "Hahaha, iya. Jadi mulai sekarang kita pacaran," godanya lagi. "Iya, mulai hari ini kita pacaran. Kita lihat apa yang bisa dilakukan hantu jangkung itu," ujarnya. Tiba-tiba Rini terdiam. Wajahnya kembali tegang, persis seperti saat dia melihat hantu jangkung tadi. Aku menoleh ke arah tatapan mata Rini. Dugaanku benar. Hantu itu datang kembali. Sorot matanya tajam ke arah kami berdua. Hantu jangkung itu terlihat marah dan kecewa, tapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri sambil terus mengawasi kami. Rini menggenggam jemariku erat. Jarinya basah oleh keringat dingin. Aku membalas genggamannya untuk menyemangati. Aku mengajak Rini untuk pulang, sekaligus untuk melihat reaksi hantu jangkung itu. Apakah dia akan menghalangi jalan kami atau hanya melihat dari jauh? Saat aku dan Rini melangkah menuju area parkir untuk mengambil sepeda motor, hantu jangkung itu tidak bergerak dari tempatnya. Hanya sorot matanya yang mengikuti kepergian kami. "Sepertinya benar, dia cemburu padamu," bisik Rini padaku. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam hari ini. Selamat tidur. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar teman-teman bisa mendengarkan cerita sebelum tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.